Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Ramadan dengan NIM 2411523020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Z atau AI atau ZIPU AI sebagai tool pendukung kita dalam pemrograman di Borland C++ Builder 6 dalam kasus pembuatan program pencatatan modal dan stok gudang untuk bahan kedai sederhana. Di sini saya diampu oleh Profesor Insinyur Surya Apnarius MSc PhD, di mana di sini tugasnya disusun sebagai tugas tambahan mata kuliah struktur data dan algoritma. Kelas selanjutnya, pertama-tama saya akan mengenalkan apa itu ZAI atau ZIPU AI. Adalah di sini ZAI adalah platform percakapan berbasis kecerdasan buatan yang dapat membantu programmer dalam berbagai aspek pengembangan perangkat lunak dengan kemampuan bahasa yang kuat. ZAI digunakan untuk menjelaskan kode, memberikan saran optimasi, membantu debug, serta menulis potongan kode yang dalam berbagai bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, C++, dan lainnya. Selain itu, AI ini juga bisa digunakan untuk menganalisis struktur algoritma, menjawab pertanyaan teknis, dan menghasilkan dokumentasi kode secara otomatis yang sangat berguna bagi pemula maupun profesional dengan antarmuka yang digunakan dan hasil yang cepat. ZAI menjadi asisten digital yang efisien dalam mempercepat dan mempermudah proses coding dalam sehari-hari. Selanjutnya, untuk aplikasi yang saya gunakan dalam membuat program ini itu Borland C++ Builder 6, di mana Borland C++ Builder 6 ini adalah sebuah integrated development environment atau IDE yang digunakan untuk membuat aplikasi desktop berbasis Windows, khususnya dengan bahasa pemrograman C++. IDE ini dirilis oleh Borland pada awal tahun 2000-an dan sangat populer di masanya karena menggabungkan kemudahan pemrograman visual drag and drop dengan kekuatan bahasa C++. Jadi Borland C++ Builder 6 adalah ide lawas yang dirancang untuk mempermudah pembuatan aplikasi desktop Windows menggunakan bahasa C++ dengan pendekatan visual dan komponen UI yang intuitif, cocok untuk pembelajaran dan pengembangan aplikasi sederhana hingga menengah. Lanjut, di sini saya membuat fitur dalam program ini. Saya akan membuat fitur-fiturnya. Pertama, ada penyimpanan data menggunakan struktur data labeling list, pengimpunan modal dengan metode EQ. Selanjutnya ada pengimpunan bahan disertai harga masing-masing bahan dan pengurangan modal dengan metode EQ. Dan terakhir ada tampilan jumlah modal, modal terpakai, dan bahan dengan tanggal penginputannya. Oke, selanjutnya saya mungkin akan mendemokan pembuatan program dengan dibantu ZAI atau ZIPU AI. Baiklah, kita beralih ke aplikasi Builder C++66. Jadi sebelum kita lakukan prompting di ZAI atau toolsnya tadi, kita akan membuat sebuah visualisasi atau tampilan sederhana agar memudahkan kita untuk alur pembuatan program yang akan kita buat nanti. Ya. Jadi pertama-tama saya akan menambahkan di sini grup box 1, di mana di sini saya nanti akan menambahkan fitur-fiturnya. Pertama-tama dan di sini saya akan menambahkan edit 1, di mana di sini untuk fitur untuk penginputan modal nantinya. Di sini saya juga akan menambahkan date time picker untuk tanggal penginputan modalnya. Mungkin kita ubah dulu nama grup box satunya. Sini untuk input modal. Selanjutnya setelah ini kita tambahkan juga
grup box 2 yang berisikan nih untuk fitur output keluar perintah dari edit 1 nanti, dimana di sini untuk penyimpanan gudangnya. Dan modal, penyimpanan modal masuk saya. Lalu saya akan menambahkan listbox 1 di sini. Lanjut, saya akan menambahkan listbox 2. Listbox 3. Dan listbox 4. 4 di sini. Kita cobakan saja dulu tampilannya. Lalu saya akan memberikan label fungsi dari step-step listbox tadi. Pertama dan untuk nomor, di nomor urut modal yang diinputkan. Kedua dibuat ada jumlah input modalnya. Kemudian sini ada tanggalnya, tanggal modal yang kita inputkan nantinya. Dan terakhir ditambahkan label untuk listbox 4 di mana nanti di sini terangannya modal terpakai. Jadi untuk alurnya sendiri kan pertama-tama kita lakukan penginputan modal di edit 1. Jadi ketika ditekan button 1 akan outputnya keluar di listbox 1, di mana listbox 1-nya untuk nomor urut, dan listbox 2 jumlah yang diinputkan di edit 1, dan tanggal di sini ada tanggal. Listbox 3 untuk tanggal di time picker yang kita berikan, kita inputkan pada tanggal berapa, dan modal terpakai ini nanti digunakan ketika kita menambahkan fitur untuk pembelian barang terbahan. Jadi ketika kita masih di sini kita penginputan modal, ini masih akan keterangannya 0 di sini. Lanjut, kita akan beralih ke setelah kita buat tampilan GUI sederhana ini, mari kita lanjut ke prompting di ZAI-nya. Sudah berada di ZAI. Pertama-tama mungkin sebelum kita melakukan prompting untuk melakukan perintah percakapan kita ke depannya, kita memerlukan, sini saya akan melakukan percakapan pembuka agar memudahkan kita melakukan prompting untuk ke depannya. Di sini saya sudah melakukan prompting untuk percakapan pembukanya, membuat. Jadi saya akan segera memulai proyek pengembangan aplikasi konsol ini untuk manajemen stok udang yang akan dibantu menggunakan bahasa pemrograman C++ dan harus kompatibel dengan C++ build 6. Jadi struktur utama yang digunakan dalam proyek ini adalah double linked list, dan saya ingin agar semua fungsi di inti dikembangkan berdasarkan struktur tersebut. Nah, di sini saya menambahkan fungsinya ada menambahkan data barang, menghapus data barang,
mencari data barang, memperbarui, menampilkan seluruh data. Di sini saya lakukan tambahkan catatan penting ke depannya untuk ZAI ini. Kalau menggunakan salah gunakan format jawaban yang telah disepakati untuk setiap permintaan kode yang saya akan ajukan nanti agar mudah dipahami dan konsisten. Lanjut kita jalankan untuk perintah pembuka ya, agar memudahkan kita selanjutnya. Dan ini sudah berjalan. Oke, ZAI nya sudah paham dan akan mengatur konteks ini dalam pengembangan aplikasi manajemen stok gudang menggunakan C++ ke depannya, percakapan kita nantinya. Oke, lanjut, mari kita lanjutkan untuk menjalankan prompting atau menjalankan perintah untuk fitur input modal untuk di button 1. Nah, di sini saya sudah membuat percakapan atau promptingnya, di mana di sini membuat fitur untuk menambahkan data modal baru ke dalam double linked list dengan metode Q, kemudian menampilkannya di 4 buah list box. Komponen yang from digunakan sudah saya jelaskan tadi kan, ada edit 1 dimana gunanya untuk input jumlah modal dan time picker 1 untuk input tanggal modal masuk. Kemudian ada juga button 1 untuk eksekusinya, penambahan data ke daftar. Ada listbox 1 untuk menampilkan nomor urut, listbox 2 menampilkan jumlah modal, listbox 3 menampilkan tanggal input, dan 4 menampilkan modal terpakai. Dan ada di sini saya buat untuk struktur modalnya, in nomor urut modal, jumlah modal, modal terpakai, dan sering tanggal input modal. Di sini saya juga menampakkan catatan penting, harap pastikan semua elemen yang terkait listbox, edit, dan time picker sudah dideklarasikan dan terhubung ke form data. Dan di sini mohon gunakan format jawaban yang konsisten yang telah kita sepakati untuk pengimplementasi kode ke depannya selanjutnya. Mari kita jalankan perintah ini. Nah, di sini sudah keluar output yang kita perintah yang kita jalankan tadi. Sini, nah untuk kodenya yang kita minta tadi sudah diberikan. Pertama tuh ada di sini deklarasi struktur modalnya dan ada pengimplementasinya untuk button 1 tadi dan penjelasan lain. Mari kita coba untuk kita masukkan kode ini ke dalam tampilan yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk kita deklarasinya tadi modalnya, lalu dan fungsi. Di sini ada fungsi di button 1 ketika dikliknya kita tambahkan. Mari kita coba untuk jalankannya apakah berhasil. Kita run dulu terlebih dahulu. Oke, berhasil. Kita coba penginputannya. Pertama, inputkan modal 100.000. Kita klik, yap, keluar. Di sini ada nomor urutnya, jumlah yang kita inputkan, dan tanggal kita penginputan di sini, tanggalnya dan waktu kita ada juga. Coba kita coba lagi inputan kedua. Misalnya kita inputkan 200.000 dengan tanggal yang sama. Coba berhasil. Ayo coba kita gunakan di tanggal, kita input di tanggal yang berbeda.
Kita inputkan 100. Nah, berhasil. Jadi fungsi untuk di button 1 telah berhasil kita buat, yang dibantu oleh ZAI. Lanjut, mari kita buat untuk fitur selanjutnya. Pertama kita tambahkan dulu untuk box 3, dimana di sini untuk fungsi fiturnya untuk beli bahan, beli stok. Kita tambahkan edit 2, tambahkan lagi edit 3 dan edit 4. Dan edit 5 di sini kita tambahkan juga. Tambahkan juga button untuk eksekusinya. Button 2 di sini. Lalu kita tambahkan lagi untuk button 3 dan 4. Mari kita beri label untuk setiap editnya di sini. Untuk edit 2 untuk pembelian bahan telur. Dan di edit 5 untuk kita tentukan harga telur per. Dan di sini untuk juga kita tentukan untuk pembelian bahan gula. Dan di edit 4 juga untuk pembelian teh celup. Lalu kita save untuk di edit 6 harga setiap pembelian gula dan harga setiap pembelian teh celup. Jadi alurnya ketika ingin membeli stok bahan untuk gudang, di sini pertama kita inputkan berapa jumlah telur yang kita beli, dan di sini untuk penginputan harganya. Begitu juga di sini untuk penginputan gula yang ingin kita beli dan harga gulanya. Dan juga untuk penginputan teh celup dan harga yang pembeliannya. Mungkin saya akan menambahkan fitur selanjutnya untuk output keluar dari pembelian stok ini ke gudangnya, beserta nomor urut pembeliannya dan tanggal pembelian setiap masing-masing bahan yang kita beli nantinya. Oke, di sini saya telah membuat fitur-fiturnya.
saya telah selesai membuat fitur-fiturnya, dimana di sini saya akan menjelaskan untuk alurnya. Jadi ketika di sini ada di tempat grup pembelian stok bahan, dan di sini untuk stok-stoknya setelah dibeli. Nah, jadi alurnya dimana contohnya di setiap pembelian telur, dimana penginputannya di edit 2, dan untuk input kita set harganya bisa di edit 5, dan ketika kita dan di sini ada button 2 untuk tombol eksekusinya. Jadi ketika button 2 ditekan, maka output yang akan keluar akan berada di stok telur, dimana pertama ada list box 5, dimana ini untuk nomor urut pembelian, dan ada jumlah yang kita beli, yang dimana satu papan yang telur yang kita beli sama dengan 30 butir telur. Dan di sini untuk harga satuan telurnya, dan di sini jumlah satuan telurnya tadi yang sama ya, satu papan telur yang kita beli sama dengan 30 butir. Di sini ada tanggal pembeliannya dan nomor M. Di sini maksud nomor M ini nomor modal yang kita di mana modal yang kita nomor urut not yang kita gunakan di penyimpanan modal. Jadi setiap pembelian stok bahan maka akan tampillah di list box 4 modal terpakai yang berada di not yang terpakai nomor urutnya. Begitu juga yang dengan lainnya, setiap pembelian gula, telur, gula, dan teh celup. Di sini sudah saya sediakan untuk stok tempat untuk stok gula dan stok teh celup. Jadi mari kita, setelah kita buat semua fitur ini, jadi kita coba lakukan prompting untuk di button 2. Kita coba untuk setiap pembelian telur. Kita akan beralih ke ZAI atau Zipu AI, mana di sini sudah saya bikin prompting, di mana prompt di sini saya buat untuk pertama ada struk modal dan struk telur, integer nomor telur yang dibeli, nomor urut modal, jumlah telur yang dibeli, dan lainnya. Jadi sini saya menjelaskan untuk setiap button ditekan maka terjadi transaksi dengan mengambil jumlah dari edit 2 untuk jumlah telur dan edit 5 untuk harga telur. Jadi pada saat transaksi diperiksa linked list modal yang memiliki variabel input modal yang mencukupi untuk dikurangi. Jadi simpan jumlah pengurangan pada variabel modal terpakai di node yang sama. Jadi perbarui node dengan menghapus list isi. Jadi tampilannya akan diperbarui setiap lakukan pengeksekusian. Dan pastikan menyimpan data date time picker. Ini proses adalah untuk proses pembelian telurnya. Jadi proses telur jika diisi jumlah satuan, jumlah papan di edit 2 dikali 30, maka ini untuk jumlah satuannya. Dan harga satuan tuh didapat, jadi harga satuan ini didapat dari harga per papan yang kita beli di edit 2 dibagi 30. Ini adalah harga per butir telurnya. Jadi dibuatlah data baru dan ditambahkan untuk struk. Ini setiap transaksi terjadi menampilkan juga not modal yang dikurangi. Maka di list box 5 nomor transaksi terjadinya list box 5 di sini untuk nomor urut, list box 6 jumlah dibeli, list box 7 harga, dan list box papan tuh
jumlah satuan, dan list box 9 untuk tanggal, dan list box 10 untuk nomor modal not yang digunakan. Sini. Dah. Mari kita coba jalankan perintah ini. Kita prompting. Nah, di sini sudah keluar untuk kode yang kita inginkan. Tadi kita perintahkan kepada ke ZAI-nya. Keluar ZAI. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi setiap validasi memastikan edit 2 jumlah telur dan edit 5 harga per papan tidak kosong atau berisi angka. Jadi untuk perhitungannya menghitung jumlah putih telur, jumlah satuan, harga per butir, dan total harga transaksi telur. Ini ada juga untuk buat not telur, tambah ke list terus, segarkan tampilan dan sekantar transaksi. Mari kita coba untuk pemindahan kodenya. Coba kita lakukan untuk minta untuk struk telur. Ini sudah ada, jadi kita perlu mendeklarasikan struk telur ya. Mari kita copy, kita pindahkan ke deklarasi. Baru kita pindahkan kode kita tadi. Kita salin, lalu kita pindahkan ke button 2. Sudah kita salin semuanya. Mari kita coba jalankan running. Pertama kita coba bisa masukkan modal 100.000 pada tanggal 1. Coba kita ubah untuk tanggal 3. Kita masukkan modalnya 200.000. Jadi mari kita coba untuk beli stok bahannya untuk telur. Jika kita beli 2 telur dengan harga satu papan telur tuh 30.000, maka ketika kita perintahkan tekan button 2, maka output yang akan keluar di stok telur dimana nomor urut 1 di pembelian, jumlah papan yang dibeli 2, harga satuan 1000, dan jumlah satuan telurnya 60, dan nomor modal yang dipakai. Nah, di sini terlihat jumlah not modal nomor urut 1 berkurang, yang di awalnya 100.000 jadi 40.000 dapat, dan ada juga output keluar modal terpakainya. Dan sini ada stok untuk tanggalnya.
Mari kita coba ketika ini semisalnya kan nomor modal urut 1 40.000, tapi kita lakukan juga, kita beli lagi untuk telur 2 papan dengan harga 30.000, otomatis yang ketika kita tekan button 2, maka nomor urut modal yang terpakai adalah nomor urut 2 karena nomor urut pertama tidak cukup mencukupi harga untuk kita lakukan pembelian 2 papan telur. Mari kita coba 3. Nah, dapat dilihat nomor urut modal yang dipakai nomor 2 di sini dapat berkurang dan terdapat modal terpakainya 90.000. Berarti untuk eksekusi button 2 untuk pembelian telur kita berhasil menambahkan fiturnya. Selanjutnya mari kita tambahkan semua, mungkin saya akan tambahkan semua fungsi untuk button 3, fungsi kode untuk di button 3 dan 4 di prompting. Baiklah, di sini saya juga lakukan untuk prompting di kode untuk di button 3. Mana button 3 itu untuk gula. Sini juga sudah ada untuk strukturnya, mari kita masukkan, coba masukkan kodenya. Sudah saya prompting sebelumnya ini. Pertama perlu kita masukkan deklarasi untuk struktur gulanya. Setelah dideklarasikan barulah masukkan untuk kodenya, kode di button 3. Telah dimasukkan kode untuk di button 3 nya, begitu juga untuk button 4 nya akan saya lakukan prompting ulang untuk struktur dengan struktur codingan yang sama, hanya berbeda dengan perintah setiap masing-masing kodenya. Baiklah, di sini saya juga telah menambahkan ngeprompting untuk kode untuk button 7. Setelah saya lakukan prompting untuk setiap button 7 ditekan, transaksi dengan mengambil jumlah edit 4 untuk jumlah teh celup dan edit 7 untuk harga teh celup pada saat transaksi. Sini juga ada untuk menampilkan juga kode not modal yang dikurangi. Oke, ini hasilnya dari hasil promptingan saya tadi. Pertama-tama seperti biasa kita masukkan dulu untuk strukturnya. Strukturnya ke global. Kita deklarasikan global. Lanjut, lalu kita masukkan kode, kita copy kode untuk buttonnya, button 7. Dan 4 maksud saya, kita masukkan. Oke, sudah saya masukkan kode, seluruh kodenya.
Baiklah, di sini saya juga telah menambahkan ngeprompting untuk kode untuk button 7. Jadi saya lakukan prompting untuk setiap button 7 ditekan, transaksi dengan mengambil jumlah edit di edit 4 untuk jumlah teh celup dan edit 7 untuk harga teh celup pada saat transaksi. Sini juga ada untuk menampilkan juga kode not modal yang dikurangi. Oke, ini dan ini hasilnya dari hasil promptingan saya tadi. Pertama-tama seperti biasa kita masukkan dulu untuk strukturnya. Strukturnya ke global. Kita deklarasikan global. Lanjut, lalu kita masukkan kode, kita copy kode untuk buttonnya, button 7. Dan 4 maksud saya, kita masukkan. Oke, sudah saya masukkan kode, seluruh kodenya. Baiklah, semua kode telah saya masukkan dan kita prompting. Mungkin saatnya kita menjalankan program dari awal sampai akhir karena semuanya telah masukkan kode. Mungkin sebelum itu saya akan merapikan sedikit untuk GUI atau tampilannya. Nah, di sini untuk button berubah jadi input juga, button body jadi input, dan ini jadi no untuk button 3 juga, edit 7, edit 4. Oh ya, juga di sini kita ganti captionnya harga 1 tambahkan begitu juga di sini. Rapikan dulu. Satuan. Oke, mari kita lakukan, kita jalankan dimulai dari awal. Jadi alur program yang telah kita buat dengan bantuan ZAI ini, alurnya pertama-tama kita lakukan penginputan modal, dimana misalnya kita inputkan modal 100.000,
pada tanggal 3, maka akan keluar output. Di penyimpanan modal ada nomor urut modal, jumlah input, dan tanggal penginputan dan modal terpakai. Sekali lagi kita ubah inputan kedua, misalnya kita tanggal 4 kita lakukan penginputan dengan modal 200.000, maka akan keluar di nomor urut 2 jumlah inputan 200 dan tanggalnya penginputan tanggal 4 bulan 7 2025. Di sini selanjutnya kita ke alur pembelian stok bahan, mana di sini ada telur, pembelian bahan telur, di mana di sini ada pembelian, kita inputkan di sini pembelian setiap satu papan telur, di mana itu sama dengan 30 butir, dan sini untuk harganya. Jadi ketika kita inputkan 2 dengan harga satu papan telur 40.000, maka ketika kita input, kita jalankan tombol input, maka akan keluar di stok telur, dimana untuk urut 1 jumlah yang dibeli papannya dan harga satuan per telurnya, per butirnya, dan jumlah satuan yang telah dibeli dari. Kenapa 60? Karena kita beli 2 papan telur, artinya dikali 30, makanya 60, dan tanggal dibelinya dapat tanggal dan nomor modal yang dipakai, urut modal yang dipakai nantinya. Nah, di sini dapat terlihat perubahannya. Yang tadi nomor urut modal pertama berkurang, dan output keluar juga outputnya modal terpakai 80.000. Begitu juga untuk ketika kita beli gula, pada tanggal kita beli gula 2 kilo dengan harga 1 per kilonya ialah 20.000. Misalnya kita beli dengan 20.000, maka kita input sini akan keluar nomor urut 1 dan yang jadi harga persatuannya 20 dan jumlah satuannya 2000 gram, tanggal pembelian, dan nomor modal yang terpakai. Selanjutnya ada teh celup. Kita coba dua teh celup dengan harga per packsnya 15.000, 20.000. Kalau kita input, keluar pada nomor 1 jumlah dibeli 2 dan harga satuannya. Nah, kita coba lagi untuk satu papan dulu dengan harga dengan harga 30.000. Kita ubah untuk tanggal pembelian, tanggal jadinya menjadi tanggal 7, akan keluar jumlah dibeli, harga satuan, jumlah satuan, tanggal pembeliannya, dan nomor urut modal yang dipakai. Begitu juga untuk gula, kita beli 1 kilo dengan harga per kilonya 20.000, maka akan menjadi nomor urut jumlah yang kita beli barusan
dan nomor urutnya 2, jumlah satuan yang dibeli 1000 gram, dan nomor urut modal yang terpakai. Begitu juga kita coba juga untuk tes celup, pembelian tes celup. Sini kita coba membeli 3 pack tes celup dengan harga satu packnya 15.000, maka akan keluar nomor urutnya, outputnya, nomor urut, jumlah dibeli, harga satuan yang kita beli tadi 3, dan harga satuannya 1000 untuk satu tes celupnya, dan jumlah satuannya ada 45, dan nomor urut modal terpakai. Nah, nomor urut 2. Ya, mungkin sekian untuk demo program saya tentang bagaimana penggunaan ZAI dalam membantu membuat program pencatatan modal dan stok bahan gudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.